Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abtahirin mabadu. Baik sahabat-sahabatku semua, pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah diberikan rezeki pada hari ini ya. Baik sahabatku, kita akan membahas sekelumit tentang Mamas Karyo yang berdebat dengan Gus Pati ya, Gus Pakti Rekso atau Gus Pati panggilannya ya. Ini terkait masalah pembuktian yang seperti waktu ini diminta oleh si seseorang lah ya kepada Gus Samsudin, tapi kali ini terjadi di Mamas Karyo, dan Mas Karyo ini dimintain untuk menyaksikan atau pembuktian yang dilakukan Gus Pati Rekso. Seperti apa videonya, ini sedikit sekelumit akan saya reaction ya, reaction videonya seperti apa kita saksikan ya. Seperti ini, sebentar ya. Sebentar lagi puasa. Ntar sahabat ya, saya tahu. Karyo Dobol, saya ingin mengatakan kepadamu bahwa kamu itu tidak mempunyai ilmu karomah, ilmu hikmah. Saya akan buktikan kamu saat kami pemeriksaan rumah. Saya akan tunjukkan kehebatan, padepokan, limpah karomah sejagat kami. Kamu lihat Karyo, saya akan tunjukkan kepadamu. Kirim video ini melalui WA langsung ke nomor. Baik sahabat ya, ini sedikit untuk reaction videonya. Masalah Mamas Karyo sama Gus Patih, dimana Gus Patih ingin membuktikan di depan Mas Karyo di tempat pasiennya, yaitu di suatu tempat ya. Dan ternyata saya lihat videonya tidak ada yang memuaskan ya, artinya dalam artian yang dikatakan Mamas Karyo itu semua adalah itu ya tipu-tipu lah. Yang dikatakan Mas Karyo itu adalah semua itu bohongan. Dan Gus Patihnya mungkin merasa kecewa atau merasa kurang gimana ya. Di sini saya bilang yang jelas settingan semua ya, semua settingan. Kenapa saya bilang settingan? Kalau tidak disetting yang jelas ya tidak jadi video ya. Mohon maaf sahabatku ya. Pagi hari yang cerah ini, semoga insya Allah sahabat-sahabat semua bangun pagi sehat ya. Jadi pembahasan untuk kali ini tentang Mas Karyo yang berdebat sama Gus Patih, tentunya seru juga karena melalui pembuktian seperti waktu Gus Samsudin membuktikan penarikan ya, penarikan benda, penarikan semacam kayak di tempat rumah ya. Di situ rumahnya ada pasangan-pasangan dari seseorang yang katanya itu adalah sihir lah ya, katanya itu adalah santet dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan pembuktian oleh Gus Patih ya, disaksikan oleh Mamas Karyo. Karena di sini mengatakan Gus Patihnya
menuduh atau menuding Mas Karyo ini tidak mempunyai ilmu hikmah, ya, tidak mempunyai ilmu hikmah. Nah, di situ makanya dia berani menantang Mas Karyo, ya, seperti yang sudah dilihat tadi, ya. Padepokan hikmah karomah sejagat kan. Kamu lihat Karyo, saya akan tunjukkan kepadamu. Kirim video ini melalui WA, langsung ke nomornya. Nah, ini dari padepokan ya, dari padepokan apa tadi? Hei Karyo Dobol, saya ingin mengatakan kepadamu bahwasanya kamu itu tidak mempunyai ilmu karomah, ilmu hikmah. Saya akan buktikan kamu saat kami pembersihan rumah. Saya akan tunjukkan kehebatan padepokan hikmah karomah sejagat kan. Padepokan hikmah karomah sejagat, ya. Jadi ini padepokan ini berseteru sama padepokannya Mas Karyo, katakanlah seperti itu, ya. Ini guru besar ketemu sama guru besarnya, dan guru besar ini pengen membuktikan tentang keilmuan yang dimiliki gurunya ini, yang dimiliki oleh guru besar ini. Nah, Mas Karyo menyaksikan apa yang ditayangkan, apa yang dibuktikan. Jelas-jelas kata Mas Karyo itu adalah, ya, tipu atau permainannya mereka semua. Dan pasiennya sudah jelas dimintain uang puluhan juta. Nah, ini disayangkan, sahabat. Jadi di sini saya membahas bukan masalah hiburan atau apanya, ya. Jelas kalau emang ini terjadi, ya, terjadi dimanapun lah, terjadi di masyarakat, ya, yang ada seperti itu, dan itu adalah suatu tipu-tipu yang katanya buhul itu tadi itu ada di situ. Itu sebenarnya yang diperankan tadi di video itu adalah pasangannya, katanya. Yang masang itu timnya dia. Dan ini jangan sampai terjadi ke masyarakat. Seandainya ini terjadi, yang ada tipu-tipu seperti itu, bahaya. Karena kita perlu hati-hati dan waspada. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang jelas-jelas cuma sekedar mencari ini, yang katanya rumahnya ada ininya, katanya rumahnya ada itunya. Nah, setelah ditarik barang apa yang dapat di situ, ternyata itu timnya yang masang. Itu yang bahaya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Bukan saya mengadu domba atau menjelek-jelekkan, ya, yang punya konten tersebut, tidak. Di sini cuma sebagai contoh, seandainya ada yang seperti itu, kan kasihan sama orangnya, pasiennya yang kasihan. Bukan masalah dari yang tujuan nolong katanya, tapi nolong mentung, bahasa Jawanya itu nolong tapi mentung, ya sahabat, ya. Jadi Mas Karyo ini membuktikan tentang keilmuan yang katanya bisa mengambil benda yang pasangan-pasangan dari orang. Itu ternyata kata Mas Karyo itu adalah pasangannya mereka sendiri. Artinya bermain mereka ini sama timnya untuk mengelabui pasiennya, seperti itu, ya. Jadi sahabatku semua, perseteruan Mas Karyo sama Gus Samsudin yang sudah lewat, alhamdulillah sudah tidak ada masalah lah, ya. Dan ini Mas Karyo berseteru lagi sama Gus Pati, ya. Yang ini mungkin saling tuduh-menuduh tentang keilmuan, jadi saling pengen membuktikan. Yang jelas Gus Pati ini sudah membuktikan di depan Mas Karyo, dan dianggap itu adalah bohongan. Bukan masalah ilmunya yang bohong. Kalau ilmu pasti ada, tapi yang dipraktekkan itu adalah bohongan. Jadi sahabatku semua, mohon maaf saya tidak mengomentari tentang ini kalau ini tidak ada terjadi di media sosial. Jadi kalau sudah dipublikasikan, ya kita bebas untuk berkomentar dan bebas untuk mereaction. Itu artinya di sini ya kita bebas saja mau mengomentari tentang apa, karena di situ sudah jelas dipublikasikan. Berarti ya udah bebas.
ya, mohon maaf, bukan saya bertujuan menjelekkan Mas Karyo, menjelekkan Gus Patih, bukan, tapi ini suatu contoh buruk apabila itu terjadi betul tentang hal itu, dan itu tipu-tipu ya. Itu disayangkan sekali seandainya itu terjadi seperti itu. Bukan masalah karena hiburannya, tapi contoh yang jelek ya, yang ditampilkan kalau emang itu tipu-tipu. Tapi kalau itu emang benar yang terjadi seperti itu, tidak jadi masalah ya. Nah, seperti itu. Jadi sahabatku, kita akan bahas juga mengenai Mbah Klunung ya, yang waktu ini berantem atau tarung ya, sama Joko Arek serta Pavian. Alhamdulillah Mbah Klunung juga ya bisa dikatakan menang lah ya, karena dibantu oleh Pandawa, dibantu oleh sahabatnya satunya lagi. Alhamdulillah. Tapi ya nggak tahu lah untuk kedepannya ini nanti apakah bisa mengalahkan semua Joko Arek, Pavian, Kubang Sudrajat. Karena Kubang Sudrajat ini sudah gembor-gembor ya, memberikan sayembara siapa aja yang bisa menggal si kepalanya Gus Idris ini akan ada upah yang sangat besar, 5.000 US dollar kalau nggak salah ya. Nah, ini takutnya ini para spiritual yang pengen banget ya, mendapatkan uang segitu, akhirnya berbondong-bondong untuk mencari Gus Idris dan berusaha untuk bisa seperti yang disayembarakan tadi. Dan kita untuk sahabatku semua ya, khususnya spiritual Indonesia, jangan sampai kita terprovokasi ya oleh omongannya Kubang Sudrajat, karena Kubang Sudrajat ini licik. Dia berani mengeluarkan uang berapa aja ya demi dia sendiri. Dan saya curiga di belakang Kubang Sudrajat ini takutnya ada orang yang membiayai. Karena dapat uang itu segitu banyak dari mana Kubang Sudrajat, sedangkan dia seorang dukun yang cuma seperti itu. Kok sampai bisa memberikan sayembara seperti yang dibilang tadi ya. Ini sangat bahaya sahabat-sahabat ya. Kita harus bersatu ya untuk bisa mengalahkan Kubang Sudrajat, mengalahkan Joko Arek dan Opa Cungkring. Mereka semua karena udah mengadu domba sana sini, mengajak orang-orang yang gampang diajak, dijadikan antek-anteknya dan dikasih uang nominal yang sekian lumayan. Insya Allah pokoknya nanti sore atau malamnya saya akan berusaha untuk bisa mendapatkan antek-anteknya, karena tersebar banyak ya, berbagai daerah ini Kubang Sudrajat ini ya. Udah menyebar banyak anak buah untuk bisa tar ini pakai powerbank. Jadi menyebar anak buahnya untuk membuat suatu opini atau menggiring suatu opini supaya mereka-mereka yang gampang terpengaruh ikut memerangi Gus Samsudin, memerangi ya Gus Idris, para spiritual lah ya itu. Jadi kita harus hati-hati dan harus bersatu para spiritual supaya tidak terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Karena para spiritual ini mau dihancurkan, mau dimusnahkan oleh Kubang Sudrajat sama Joko Bengek ini. Karena saya juga tidak segan-segan ya akan menghancurkan Joko Bengek. Entah sore, pagi, siang ataupun malam pasti ketemu saya. Nggak mungkin nggak. Biar Joko Bengek ngomongin pokoknya gitu-gitulah kalau ngomong kan. Ngomongnya sedikit-sedikit double, sedikit-sedikit ya tentang hal-hal itu nggak percaya. Buktikan nanti. Joko Bengek ya, buktikan.
Jadi kamu bisa menguasai orang-orang, bisa menguasai mereka-mereka yang gampang kamu kuasai karena kamu mempunyai ini. Coba seandainya kamu nggak ada ini, tidak bakal bisa. Ya, Joko Bengek, apapun yang kau katakan ya, di media sosial, semua adalah nol besar. Menurut saya kamu nol besar, nggak ada apa-apanya. Sekarang hari ini ya, saya akan nyari komplotan-komplotan yang sudah kamu kirim, ya, untuk menteror saya. Dan Kumbang Sudrajat juga sudah banyak menyebar anak buah kemana-mana untuk menteror dan memfitnah, membuat gaduh, adu domba. Itu akan saya hancurkan anak buah kamu juga, ya. Jadi saya tidak segan-segan ya. Situ jual saya beli, itu prinsip saya. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari ya. Pokoknya Joko Bengek ya, tunggu tanggal mainnya, entah pagi, siang ataupun malam, pasti kamu akan tumbang juga. Dan untuk sahabatku semua, mohon doa dan dukungan, semoga apa yang saya lakukan demi menolong orang-orang yang dijolimi, orang-orang yang telah dianiaya oleh mereka, Kumbang Sudrajat, Opavian ataupun Joko Bengek ini ya. Pokoknya semua tiga ini, yang paling utama adalah Joko Bengek, yang kedua Kumbang Sudrajat, yang ketiga Opavian, harus lewat. Jangan sampai kasih kesempatan lagi. Apalagi anak buah kamu yang sudah saya dobrak, yang sudah saya tangkap, total semua ada 4 sudah kena sama saya. Jadi saya gampang mencari tahu keberadaannya yang belum saya tangkap. Tunggu entah sore, malam atau pagi, pasti ketangkap semua. Ya, saya buktikan omongan saya. Mbak Jenggot tidak main-main ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku, saudaraku semua. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun kata-kata yang menyakiti hati kalian semua. Yang jelas di sini saya tujuan bersilaturahmi untuk berbagi cerita, ya, membagi sesuatu, mengupas tentang viral-viral yang sekarang ini ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera.